bodoh. Nah, teman-teman semuanya, siapa yang suka mendengarkan cerita rakyat? Wah, kalau begitu hari ini saya akan membawakan sebuah cerita yang sangat menarik, yaitu berjudul Legenda Kebo Iwo. Cerita ini dikutip dari Postmodern Edukasi Sejarah. Dengarkan ya. Dikisahkan di Pulau Bali ada sebuah kerajaan besar yang dipimpin oleh seorang raja. Raja tersebut bernama Sri Gajah Watra, atau juga disebut sebagai Raja Dalembe dahulu. Beliau bergelar sebagai Sri Astasura Ratna Bumi Banten, yang dikatakan sebagai seorang pemberani dan juga sangat sakti. Karena memiliki kesaktian yang cukup kuat, maka keluarlah sifat angkara murkanya. Ia tidak takut kepada siapapun, bahkan kepada para dewa sekalipun. Sri Gajah Watra juga memiliki pendamping yang sangat sakti, kebal, dan juga bijaksana, yaitu Mahapati Ki Pasung Grigis di Tengkulak, Pati Kebo Iwo di Belah Batu. Nah, teman-teman, tahu tidak Belah Batu itu ada di mana? Tidak. Ya, Belah Batu itu ada di Kabupaten Gianyar. Selain itu ada juga para pendamping Sri Gajah Watra lainnya, yaitu keturunan Kiai Karanggunjing, Demong I Uduk Pasun, Tumenggong Ki Kalagemet, Menteri Kirimana Ularan di Den Bukit, Ki Tanjung Tutur di Gianyar, Ki Tanjung Biru di Tenganan, Ki Buan di Batur, Ki Tambia di Jimbaran, Ki Kopang di Seraya, dan Ki Kalung Singkal di Taro. Nah, teman-teman, tahu tidak tempat-tempat yang saya sebutkan tadi? Semua tempat itu ada di Pulau Bali. Singkat cerita, Kerajaan Majapahit ingin mempersatukan Nusantara. Akan tetapi, Raja Sri Gajah Watra menentang dan tidak mau bersedia tunduk di bawah kekuasaan Kerajaan Majapahit, sehingga menimbulkan ketegangan di antara Kerajaan Bali dan Kerajaan Majapahit. Dalam rapat yang diadakan oleh Ratu, yaitu Ratu Wijaya Tunggadewi dengan Menteri Kerajaan Pati Gajah Mada, menyampaikan niatnya secara halus melalui pendeta istana yang bernama Dangyang Asmaranata, yang isinya bahwa Patih Gajah Mada ingin mempersatukan Nusantara. Niatnya ini disebut juga dengan Sumpah Palapa. Pada akhir rapat, Ratu Tribhuwana berkata seperti ini kepada Patih Gajah Mada. Hai Patih Gajah Mada, kuperintahkan engkau untuk menaklukkan Kerajaan Bali. Satukan Nusantara ini agar menjadi kuat. Tetapi sebelum itu, orang yang terkuat di Kerajaan Bali yang bernama Kebo Iwo harus dikalahkan terlebih dahulu. Patih Gajah Mada pun menjawab, baiklah, hamba akan menaklukkan Kerajaan Bali. Jalan yang ditempuh yaitu dengan tipu muslihat.
Ratu Tribhuwana menyerahkan surat kepada Patih Gajah Mada yang akan disampaikan kepada kerajaan Bali. Keesokan harinya, Patih Gajah Mada pun berangkat ke Bali. Sesampainya di Sukawati Gianyar, Patih Gajah Mada dijemput oleh Ki Pasung Grigis yang sudah mengetahui maksud kedatangannya ke Bali. Patih Gajah Mada diantar menghadap Raja Sri Gajah Waktra. Di hadapan raja, disampaikanlah maksud kedatangannya dengan menyerahkan surat yang isinya Kebo Iwo diundang ke kerajaan Majapahit untuk dinikahkan dengan salah satu putri dari kerajaan Majapahit. Mendengar isi surat tersebut, Raja Sri Gajah Waktra sangat gembira dan ia tidak merasa curiga sedikit pun. Dan kemudian Raja Sri Gajah Waktra memerintahkan Kebo Iwo untuk memenuhi undangan tersebut. Raja Sri Gajah Waktra berkata, "Hai kau Kebo Iwo, kuperintahkan engkau untuk memenuhi undangan tersebut. Semoga Dewata di tanah Bali memberkatimu." Patih Kebo Iwo pun menjawab, Baiklah Baginda Raja, hamba akan menjunjung tinggi titah Baginda. Hamba akan pergi ke kerajaan Majapahit. Mohon restui hamba Baginda. Singkat cerita, Patih Gajah Mada dan Patih Kebo Iwo pun berangkat ke kerajaan Majapahit. Sesampainya di kerajaan Majapahit, Patih Kebo Iwo diminta untuk memperlihatkan kesaktiannya, sekaligus menolong rakyat Majapahit yang sedang dilanda kekeringan. Patih Kebo Iwo menggali lubang untuk mencari sumber mata air. Saat sudah cukup dalam, Patih Gajah Mada menyuruh rakyat dan prajuritnya untuk menimbun lubang tersebut agar rata kembali menjadi tanah. Patih Gajah Mada berkata, "Hai Patih Kebo Iwo, inilah takdirmu. Engkau kujadikan tumbal untuk pemersatu Nusantara. Maafkan aku, Patih Kebo Iwo. Engkau kujadikan tumbal untuk pemersatu Nusantara. Jaya, jayalah Nusantara! Jayalah Ibu Pertiwi!" Tiba-tiba, batu-batu yang ditimbun pun melesat ke angkasa bersama dengan teriakan para prajurit kerajaan Majapahit. Dari lubang tersebut keluarlah Kebo Iwo yang masih terlalu kuat untuk dikalahkan. Gajah Mada! Engkau mengkhianatiku! Engkau akan mati di tanganku! Peperangan di antara keduanya berlangsung hebat. Namun,
Bali pada akhirnya akan dapat ditaklukkan oleh usaha yang kuat dari orang ini. Keinginannya untuk mempersatukan Nusantara agar menjadi kuat kiranya kini dapat aku mengerti. Namun, apabila aku menyetujui niatnya dan ragaku masih hidup, apa yang akan aku katakan nantinya kepada Baginda Raja sebagai sangkalan atas sebuah prasangka pengkhianatan? Mengetahui keinginan yang kuat dari Patih Gajah Mada untuk mempersatukan Nusantara, Patih Kebo Iwa akhirnya memberitahukan kepada Patih Gajah Mada kelemahan dirinya. Patih Kebo Iwa berkata, "Hai engkau Patih Gajah Mada, jika itu niatmu untuk mempersatukan Nusantara, maka timbunlah aku dengan kapur." Patih Gajah Mada yang kualan merasa heran mendengar hal itu. Tanpa berpikir panjang, Patih Gajah Mada melakukan apa yang dikatakan oleh Patih Kebo Iwa. "Dinda, maafkanlah Kanda. Demi mempersatukan Nusantara,